مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mungkin guyone wali itu cek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana tu kullu nasim biimamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya, bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua di partai dia celuk pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang betul. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunnan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya di Quran ada sunnatullahi latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang apa? Benar. Kata Nabi kalau saya masih hidup fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat kesel kok malam minum gitu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rogen itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia.
Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala dzuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan teksnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok madzhab kok kanthi. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diam aja. Sudah, sebenarnya ra cocok harus sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus, kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10, masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan hafal Quran wis semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu to hafal Quran kok semaan. Ya ngono ae hafal ya nyemak kan, kena kesel dimulai. Jadi bangun nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan ala lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kowe nyemak ki Pak, delok ngarep mbek guri tok, kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Paham gitu, terus wau ya tohuron, kita latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin Arabiyyim mungkin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha